Seorang wanita cantik ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Saat ditemukan ternyata wanita tersebut sudah dalam kondisi yang cukup tragis, terikat bahkan dirinya mengeluarkan banyak cairan merah. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Batam. Seorang wanita bernama Fitri Suryani atau biasa dipanggil Yu Weiwei berusia 24 tahun ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Saat itu Fitri Yu ditemukan oleh tetangganya Robert yang akan membeli gas LPG. Mengingat memang di rumah Yu berjualan gas LPG. Ingin membeli gas LPG, memanggil-manggil nama ayah Weiwei namun tak keluar, memanggil-manggil Yu Weiwei pun tak keluar hingga akhirnya Robert pun saat itu melihat tetesan darah mencurigakan dari motor teras rumah hingga akhirnya Robert pun pulang lapor kepada sang ibu. Ibunda dari Robert pun langsung menghubungi ayah Yu. Kaget mendapat berita ini dari tetangganya sendiri, ayah Fitri Yu pun langsung pulang. Tak lama ayah dari Yu pun pulang dan menemukan sang anak sudah tak bernyawa di dekat kamar mandi. Kondisi Fitri Yu saat itu penuh cairan merah, terikat juga. Hingga akhirnya teriakan histeris dari ayah Fitri Yu mendatangkan para tetangga. Para tetangga yang cukup kaget juga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Fitri Suryani atau Yu Weiwei, gadis keturunan Tionghoa yang tinggal bersama orang tua, ada abang dan juga adiknya di Bengkong, Batam. Dikenal sebagai gadis yang ramah, baik, cantik, dirinya pun kerap membantu orang tuanya dalam usaha berjualan gas LPG. Fitri Yu sendiri kerap ngobrol dengan para tetangganya, dekat dengan orang-orang di lingkungan rumahnya. Di tanggal 11 Januari 2019, Yu di rumahnya tengah sendirian. Sang ayah ada keperluan ke tempat gas LPG. Yu saat itu sempat main ke rumah tetangganya namun tak lama memutuskan pulang karena ada pembeli. Hari itu ada seorang lelaki yang nampaknya akan membeli gas LPG dengan cukup banyak. Karena Yu tak mengerti saat lelaki tersebut meminta harga diskon, Yu pun meminta lelaki tersebut datang lagi setelah sang ayah tiba. Tak lama saat ayah Yu datang, lelaki tersebut pun datang kembali dan ngobrol dengan ayah Yu. Siang itu nampaknya lelaki tersebut sempat ngobrol namun karena harga tak sesuai, lelaki tersebut tak jadi membeli gas LPG. Karena masih ada pekerjaan, ayah Fitri Yu pun pergi lagi meninggalkan kios yang tepatnya ada di rumahnya. Setelah ayah Yu pergi, lelaki tersebut pun datang kembali dan tak lama setelah itu para tetangga pun tak pernah lagi melihat Yu. Terakhir kali melihat Yu saat sedang ngobrol dengan lelaki tadi. Hingga akhirnya setelah Robert curiga dan melaporkan kepada ibunya, ibunya pun menelpon ayah Fitri dan tak lama ayah Fitri Yu datang ke rumahnya melihat sang anak Fitri Yu sudah tak bernyawa lagi. Pihak kepolisian yang datang ke TKP membawa jasad Fitri Yu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak lama pihak kepolisian pun menyelidiki, interogasi orang-orang di lingkungan dari keluarga termasuk para tetangga hingga ngecek CCTV yang ada di lingkungan rumah mereka. Tak sampai 24 jam, pelaku pun berhasil diamankan di kos-kosannya sendiri. Pelaku adalah lelaki bernama Yuda Lesmana berusia 36 tahun, diamankan di kosannya saat sedang istirahat. Saat diamankan, Yuda pun tak bisa mengelak lagi dengan barang bukti yang ada. Akhirnya, Yuda pun mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Menurut Yuda sendiri, dirinya sudah cukup lama punya dendam kepada Fitri Yu. Yuda pun akhirnya menceritakan kronologis dan motif kejadian. Dulu Yuda pernah berpacaran dengan sahabat Fitri Yu bernama Dewi, namun nampaknya mereka putus gara-gara Fitri Yu. Menurut Yuda, dirinya mendengar Fitri Yu mengungkapkan kepada Dewi untuk memutuskan Yuda karena Yuda lelaki tak punya pekerjaan, bukan orang sana dan Yuda pun tak cocok dengan Dewi. Saat dirinya diputuskan oleh Dewi, sontak saja Yuda pun merasa kalau ini adalah doktrin dari Fitri Yu. Hingga akhirnya Yuda pun dendam kepada Fitri Yu. 4 tahun berlalu bahkan Yuda pun sudah sempat pulang kampung ke Medan, dirinya pun kembali lagi ke Batam. Saat itu tak lama dirinya pun menemukan rumah Yu. Sempat mencoba peruntungan datang ke rumah Yu hingga akhirnya Yuda pun tahu kalau Yu tak mengenalinya lagi. Dari situ Yuda pun berencana untuk memberikan pelajaran kepada Yu dan mencoba menghabisi Yu. Hingga hari itu pun terjadi. Saat tak ada orang pura-pura membeli gas inilah, Yuda pun langsung membekap Yu dan akhirnya melakukan penganiayaan kepada Yu. Membekap Yu, memukul Yu beberapa kali hingga akhirnya membawa senjata tajam dan menikam Yu beberapa kali hingga akhirnya Yu tak bernyawa. Setelah melakukan aksinya kepada Yu, Yuda sendiri sebelum pergi, dirinya pun mengambil handphone dan juga laptop milik keluarga Yu. Tak lama Yuda pun meninggalkan rumah Yu dan kembali ke kontrakan. Di kontrakan atau di kos-kosan Yuda, dirinya pun membersihkan diri, berasa kalau semuanya ini aman, bahkan dirinya tak akan diamankan. Namun ternyata saat dirinya tengah beristirahat, Yuda pun diamankan pihak kepolisian. Jasad Yu sendiri dikembalikan kepada keluarganya usai diotopsi untuk dilakukan pemakaman.
Buntut dari permasalahan ini, Yuda diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Sementara keluarga dari Fitrio sendiri tak menyangka sang anak kesayangan berpulang oleh orang yang tak bertanggung jawab. Bahkan yakin kalau Fitrio sendiri tak pernah berkata itu kepada Dewi dan yakin Dewi memutuskan Yuda karena memang mereka tak cocok. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.